saya Reza Aziz dari D3 Teknik Elektro dengan program otomatisasi industri dengan nomor NPM 46161300023. Di sini saya akan menjelaskan rancang bangun sistem keamanan berakses control system pada hanggar bandar udara yang berbasis IoT. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, saya menggunakan bandar udara. Mengapa? Karena di sana banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk adalah hanggarnya sendiri. Dan setelah itu, saya mengambil tujuan. Apa sih tujuan saya untuk membuat alat ini? Tujuan saya untuk membuat alat ini adalah untuk dapat mempermudah sekaligus mengontrol sistem keamanan secara jarak jauh yang sudah terverifikasi dengan database. Kemudian ada pun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang saya buat adalah bagaimana alat ini dapat bekerja dan sudah terverifikasi dengan database yang ada. Artinya sudah terdaftar dari kartu tersebut dengan database. Pada kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan sekaligus perancangan alatnya. Untuk komponen yang saya gunakan sendiri yaitu adalah Node MCU V3 yang sudah dilengkapi dengan ESP8266 yang berfungsi sebagai platform open source. Artinya saya dapat memprogram di Arduino IDE kemudian dieksekusi melalui Node MCU. Selain itu, saya juga menggunakan RFID RC522 yang berfungsi untuk mengidentifikasi kartu yang sudah terdaftar. Dan selain itu, saya juga menggunakan LCD 4x20 yang berfungsi untuk menampilkan data yang ada pada database. Kemudian, selain itu saya juga menggunakan servo SC90 yang berfungsi sebagai aktuator dari platform Node MCU. Kemudian, saya juga menggunakan inisialisasi menggunakan LED. LED ini bekerja apabila kartu terdaftar atau verifikasi, maka LED ini akan menginisialisasi kartu dan menyala berwarna hijau. Apabila tidak terverifikasi atau salah memasuki ruangan, maka akan menyalakan lampu berwarna merah. Selain itu, saya juga menggunakan power supply untuk sebagai tegangan daripada sumber. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara alat itu bekerja sekaligus menemukan alat ini. Yang pertama, saya sudah memiliki ada dua kartu di sini yang sudah terverifikasi dan di sini ada yang belum terverifikasi. Artinya ini satu kartu yang sudah terverifikasi adalah hanya orang-orang yang memiliki kepentingan di area bandar hanggar udara. Di sini saya akan mulai mengetep. Yang pertama adalah saya akan mulai mengetep yang kartu yang sudah terverifikasi. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasuki lingkungan hanggar bandar udara. Ketika saya mengetep, di sini sudah ada tampilan jamnya sekaligus tanggal pada saat kapan saya mengetep kartu. Di sini saya akan mengetep dan kemudian di sini sudah teridentifikasi, ada jam, ada card ID numbernya, aksesnya diterima dan roomnya nomor 3. Selanjutnya kita akan mengetep di ruangan nomor 3. Di sini ada ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga, dan ruangan keempat. Di sini karena sudah tahu ruangan berapa yang akan dituju, maka kita akan mengetep ruangan nomor 3. Pada saat kita mengetep, apabila lampunya berwarna hijau, artinya kartu tersebut teridentifikasi dan ada datanya pada server database. Dan apabila kita tidak tahu mana ruangan nomor 3 dan kemudian kita salah mengetep di ruangan nomor 2, maka inisialisasi kartunya akan berbeda dengan ruangan yang sebelumnya. Dan inilah inisialisasi lampunya berwarna merah. Artinya kartu tersebut tidak diizinkan untuk memasuki ruangan tersebut dan tidak ada data yang ada di ruangan tersebut. Pertama, di sini kita dapat melihat RFID history data. Jadi seluruh serial number itu dapat kita lihat berapa, kemudian tanggalnya, kemudian serial number dari RFID-nya, kemudian lokasinya juga kita dapat melihat dan apa saja akses yang diterima ataupun tidak diterima. Di sini ada 3 tampilan, yaitu ada history data, kemudian di sini ada office access control, dan kemudian di sini ada room access. Apabila kita mengklik office access, artinya seluruh data yang di tab
pada office access di sini akan muncul apakah akses diterima atau akses ditolak. Kemudian ada juga yang untuk room access. Apabila salah, maka di sini tidak terdaftar dan seluruh rekaman-rekaman kartu yang ada di tab pada ruangan tersebut maka akan terekam di database ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan daripada pengujian sesuai dengan bab 4. Di sini kita sudah melihat tabel pengujian waktu transfer data. Artinya waktu transfer data ketika pada saat tapping dan kemudian berapa lama tapping itu mengeluarkan tampilan bahwa akses tersebut diterima atau tidak. Di sini ada RFID reader dengan kode A101OF yang artinya OF itu office yang ada di depan. Dan kemudian di sini ada RFID cardnya dengan serial number. Kemudian di sini pun ada waktu terima datanya dan setelah itu ada keterangannya apakah ditolak atau diterima. Selanjutnya di sini saya akan mulai mencoba dengan tabel pengujian sesuai dengan serial numbernya. Dan ternyata tidak ada datanya selama 5 detik atau 0,5 second. Dengan card ID-nya juga sudah tertera dan tadi pun sudah dijelaskan bahwa di sini aksesnya ditolak. Dan kemudian di sini juga saya akan melakukan pengujian yang kedua selama 0,7 detik. Untuk itu card ID-nya sudah tertera dengan serial numbernya, kemudian juga room aksesnya. Setelah itu juga ada bahwa akses diterima. Dengan card ID 17B0A3B aksesnya diterima dengan roomnya nomor 2 0,4 detik. Kemudian card ID-nya sudah ada, serial numbernya dengan aksesnya juga diterima. Roomnya juga sudah ada di sini nomor 3, artinya akses juga diterima selama 0,5 detik. Dan di sini saya melakukan pengujian yang terakhir yaitu selama 0,6 detik tidak ada datanya dan aksesnya pun ditolak, hanya terlihat tidak ada roomnya juga dan hanya ada serial number saja. Di sini kita juga melakukan tabel pengujian, ada hasil pengujian pada ruangan. Artinya secara ID hanya sumber daya manusianya saja yang memiliki pada kartu tersebut. Di sini ada office access-nya. Office access itu yang ada di depan sini. Ini namanya office access. Kemudian yang ada di sini adalah room access control-nya. Jadi di sini saya melakukan pengujian terhadap office access, ada room access juga. Dan kemudian apabila di sini ada ID 27CE163C. Pada office access-nya akses diterima. Kemudian room 1-nya akses diterima, room 2-nya akses ditolak, room 3-nya akses ditolak, room 4-nya akses ditolak. Artinya pada serial number 27CE163C ini akses memasuki hanggar bandar udara diterima dan kemudian room yang diizinkan adalah ruangan nomor 1. Artinya ruangan nomor 2, nomor 3 itu tidak diizinkan. Sama seperti yang bawahnya, yaitu 6B, 7CA, 3C. Untuk office access-nya sendiri, akses diterima, room 1-nya akses ditolak, room 2-nya akses diterima, room 3-nya akses ditolak, dan room 4-nya akses ditolak. Artinya, room tersebut dengan serial number 6BB7CA1C office access-nya diterima. Artinya sumber daya manusia tersebut atau personal identification kartu tersebut diterima di lingkungan hanggar bandar udara. Orang tersebut hanya bisa memasuki ruangan nomor 2 saja. Nah, kemudian ada yang 37C529962 untuk office access yang diterima. Dan kemudian di sini kita bisa melihat room 3 saja yang aksesnya diterima. Artinya untuk ruangan nomor 1, ruangan nomor 2 dan ruangan nomor 4 itu tidak diizinkan untuk akses. Dan kemudian di sini kita bisa melihat B7C92962 untuk office accessnya diterima dan aksesnya ditolak. Untuk room 1, room 2-nya ditolak, room 3-nya ditolak, dan room 4-nya diterima. Artinya hanya
serial nomor tersebut hanya diterima pada room 4-nya saja dan bisa memasuki ruangan hanggar. Untuk kesimpulannya, di sini saya menggunakan RFID, artinya apabila ada kenilaian itu berasal dari konektivitas internet. Artinya untuk RFID-nya sendiri, waktu transfer datanya tergantung kepada kecepatan akses internetnya. Apabila internetnya stabil, maka kecepatan akses internetnya pun cepat. Seperti itu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pada penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.